siang. Selamat siang Rati. Siang Bu, Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kira-kira kenapa kamu dipanggil ke sini? saya kesel Bu, kesel banget. Kesel Bu, saya kesel banget. Masa saya dikatain tukang adu Bu? Ya saya marah lah, saya balik ngatain Latif di depan kelas dan teman-teman. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan marah apabila ada yang menuduh ibu seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Saya langsung ngatain Latif lah Bu, kesel banget. Saya bentak-bentak aja dia di depan teman-teman lain biar tahu rasa. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah Bu, masa saya diam saja dikatain tukang adu? Pastinya saya harus bela diri, saya tidak mau dianggap seperti itu. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya marah dan membentak-bentak saja. Iya Bu. Iya pasti ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan sabar menahan emosi. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Ya, Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang membentak-bentak Latif di kelas. Apakah tindakan kamu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? tidak lah Bu, saya capek marah-marah dan bentak Latif. Nah, jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya sangat menghargai orang lain dan tidak suka berbicara kasar. Mungkin saat itu saya menjadi emosi karena Latif berkata yang tidak baik, jadi saya kelewatan batas juga. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain dan tidak berbicara kasar itu penting buat kamu? Penting lah Bu. Iya, Ibu setuju. Kita perlu saling menghargai dan tidak berbicara kasar pada orang lain. Namun, ada tidak keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah? Ya, saya bisa lebih menahan diri dan sabar seharusnya. Sebaiknya saya tidak terburu-buru memarahi Latif dan membentaknya. Saya seharusnya bisa bertanya dengan baik-baik pada Latif. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Tentu bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, lebih bisa menahan diri, tidak terbawa emosi, menghargai orang lain, dan senantiasa bersabar. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyaman lah Bu. Saya pasti banget terhadap diri sendiri, bisa bersabar dan menghargai orang lain. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bu, saya segera akan meminta maaf pada Latif dan berbicara baik-baik. Lalu saya akan menanyakan kepada Latif kenapa berkata seperti itu tentang saya agar tidak terjadi salah paham. Saya tidak mau bertengkar lagi, saya ingin hidup rukun bersama teman-teman. Baik, kalau begitu Ibu tunggu kabar baiknya ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Halo Winda, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Bu. Masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Winda, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan hal yang wajar, termasuk ibu juga. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas?
Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh, begitu. Pasti ibu juga akan mengantuk kalau tidur selarut itu. Iya, Bu. Saya terlalu asik menonton TikTok hingga lupa waktu. Jadi saya ketiduran di kelas waktu mengerjakan tugas matematika. Saya ngantuk banget, Bu. Maafkan saya. Ibu sangat menghargai kejujuran kamu. Nah, sekarang coba kita lihat. Tindakan kamu yang tidur di kelas saat pelajaran dan tidak mengumpulkan tugas, apakah tindakan kamu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidaklah, Bu. Saya menyesal tidur di kelas dan tidak mengumpulkan tugas. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Bu. Saya seharusnya tidak seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kurang sesuai dengan kejadian kemarin? Selalu bertanggung jawab, Bu. Saya kemarin lalai. Baiklah, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan lebih disiplin lagi. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Wah, tentunya senang, Bu. Dan saya akan sangat bangga pada diri saya. Saya akan lebih berprestasi lagi dan tentunya nilai saya tidak akan remedial. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin lagi. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Permisi. Saya merasa senang kesalahan yang saya buat bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya bisa memperbaiki dan memikirkan sendiri solusi dari kesalahan yang saya buat. Saya merasa lebih tenang dan termotivasi untuk selalu bertanggung jawab dan menaati keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama, tanpa paksaan, benar-benar atas keinginan saya untuk menghargai diri saya sendiri dan tentunya orang lain juga. Seperti ini sebaiknya dilakukan untuk semua permasalahan di sekolah. Dengan dialog ini, saya menyadari pentingnya menghargai diri dan orang lain, sehingga saya bisa kembali ke lingkungan kelas dengan rasa tanggung jawab.